Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di video yang pertama ini kita akan belajar terkait korelasi produk momen atau yang disimbol dengan R. Nah, di sini terdapat sebuah data yang nanti terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah X dan variabel dependen adalah Y. Nah, di sini diketahui untuk variabel independen itu terdapat data 10, 12, 15. Dan kemudian variabel dependen terdapat data 50, 45 dan 40. Nah, untuk variabel independen dan dependen itu seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kita sebelumnya telah belajar di mana tiket dapat mempengaruhi jumlah penonton. Jumlah penonton yang mempengaruhi harga tiket. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus jumlah kuadrat atau dalam bahasa Inggrisnya sum of square. Maka di sini untuk rumus yang pertama adalah SSXY. Nah, dimana di sini sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Nah, untuk rumus yang kedua kita akan menggunakan rumus SSXX sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dibagi N. Nah, untuk yang ketiga SSYY sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y kita pangkatkan 2 dikurang N. Nah, di sini saya bertegas bahwa sigma ini adalah jumlah. Nah, seperti kemarin, artinya kalau sigma Y adalah jumlah dari variabel yang ini. Nah, nanti kita jumlahkan. Nah, untuk N adalah banyaknya data. Nah, di sini datanya ada 3, 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, untuk materi korelasi produk momen kita akan menggunakan rumus R, di mana rumus R itu sama dengan SSXY dibagi akar dari SSXX dikali SSYY. Ya, nanti kita akan mempelajari bagaimana menggunakan rumus yang ini untuk mencari R atau korelasi produk momen. Nah, seperti sebelumnya kita membutuhkan SSXY itu didapat dari rumus yang ini. Nah, untuk SSXX kita dapat dari rumus yang ini. Kemudian untuk SSYY kita dapat rumus dari yang ini. Nah, selanjutnya saya akan contohkan bagaimana kita mencari korelasi produk momen yang disimbolkan dengan R. Di sini ini untuk variabel X pertama kita tuliskan ada 10, 12 dan 15. Nah, sigma X artinya jumlah dari variabel X atau yang kolom X. Di sini berjumlah 37. Nah, kemudian untuk kolom variabel Y adalah 50, 45 dan 40. Sigma Y artinya jumlah dari Y itu berjumlah 135. Nah, untuk kolom XY ini bagaimana? Artinya X dikalikan dengan Y, artinya 10 kali 50. 10 kali 50 itu 500. Kemudian 12 kali 40
12 kali 45 itu adalah 540. Kemudian 15 dikali 40 itu 600. Kemudian ini kita jumlahkan, itu kita dapat 1640. Nah, kemudian untuk X kuadrat, artinya yang X ini kita kuadratkan. Berarti untuk yang ini adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 artinya 10 dikali 10. Berarti 100. Untuk yang data kedua sama 12 kita pangkatkan 2 itu 144. Untuk data ketiga 15 kita pangkatkan 2 itu 225. Untuk sigma X pangkat 2 ini berarti kita jumlahkan dari kolom X kuadrat, itu kita dapat 469. Nah, kemudian untuk Y pangkat 2 atau Y kuadrat, itu artinya yang data yang variabel Y ini kita pangkatkan dengan 2. 50 pangkat 2 itu 25.000. Untuk 45 kita pangkatkan 2 itu adalah 2025. Nah, untuk 40 kita pangkatkan 2, kita dapat 4 kali 4 16, 1600. Kemudian kita jumlahkan, itu kita dapat 6125. Nah, setelah kita dapatkan sigmanya, kita selanjutnya masuk ke rumus untuk mencari SSXY. Nah, di sini untuk SSXY dirumuskan oleh sigma XY. Nah, sigma XY kita dapat dari yang ini. Nah, berarti 1640 dikurang ini sigma X. Sigma X itu 37. Nah, untuk sigma Y itu 135. Ini kita bagi dengan N-nya tadi, datanya berjumlah 3. Nah, berarti 1640 dikurang ini kita kerjakan terlebih dahulu. 37 dikali 135 itu 4995 bagi 3. Oke, kita lanjut kerjakan. Dikurang 4995 ini kita bagi dengan 3, itu kita dapat 1665. Nah, jadi ini 1640 dikurang 1665 itu sama dengan minus 25. Oke, untuk rumus yang kedua SSXX itu sama caranya. Sigma X kuadrat berarti 469 dikurang, nah ini diperhatikan sigma X nya itu 37, baru kita pangkatkan 2. Nah, jadi ini dengan ini berbeda. Oke, kita bagi dengan 3, berarti 469 dikurang 37 pangkat 2. 37 pangkat 2 itu 1369. Kita bagi dengan 3. 469 dikurang 1369 kita bagi 3, kita dapat 456,33. Nah, ini kita kurangkan, kita dapat 12,67. Nah,
nanti kalian cek. Kemudian untuk rumus SSYY bagaimana? Sama. Di sini kita dapat sigma Y pangkat 2 itu 6125 dikurang sigma Y nya 135. Kita pangkatkan 2 per N nya itu 3. 6125 dikurang 135 pangkat 2 itu 18.225. Kita bagi 3 sama dengan 6.125. Kita kurangkan dengan 18.225, kita bagi 3, itu kita dapat 6.075. 6.125 dikurang 6.075 itu 50. Oke, setelah kita dapat nilai SSXY itu negatif 25, SSXX itu 12,67, kemudian SSYY itu 50. Kita lanjut untuk mencari korelasi produk momen. Nah, kita gunakan rumus ini. Kita masukkan SSXY nya kita dapat minus 25. Kita bagi dengan akar SSX itu kita dapat 12,67 dikali SSYY nya kita dapat 50. Oke, selanjutnya kita operasikan negatif 25. Bisa kita yang bawahnya dulu kita operasikan. (12,67) dikali 50 itu didapat 25,17. Oke. Maaf, di sini 12,67 dikali 50 itu adalah 633,33. Nah, ini yang bawah kita akarkan terlebih dahulu. Kita dapat 25,17. Nah, setelah ini kita bagikan, itu didapat negatif 0,993. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk mencari korelasi produk momen, di mana dari data awal kita olah dalam bentuk tabel yang ini. Nah, setelah kita dapat sigma dari masing-masing perhitungan, nah, baru kita gunakan rumus SSXY. Kita setelah dapat hasil, kita lanjut untuk SSXX. Setelah kita dapatkan hasil, kita gunakan SSYY. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari ketiga rumus ini, baru kita mencari korelasi produk momennya menggunakan rumus R sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. Nah, sekian untuk video yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.